Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menjumpai kalian anak-anakku siswa-siswi kelas 7 pada mata pelajaran IPA. Kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas di hari Jumat yang lalu. Di pertemuan sebelumnya itu kita kemarin sudah membahas perbedaan antara zat padat, kemudian zat cair dan zat gas. Jadi kita waktu beberapa pertemuan yang lalu kalian sudah mengelompokkan beberapa benda dan benda tersebut sudah kalian kelompokkan atau klasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Di pertemuan yang lalu kita sudah bisa membedakan atau kalian pun sudah bisa membedakan perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Itu ada beberapa perbedaan dilihat dari partikel penyusun zatnya. Nah, ini adalah gambar, saya perbesar gambarnya. Gambar susunan partikel penyusun antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di pertemuan yang lalu ya, bahwa sudah disampaikan perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas itu dilihat dari susunan partikel penyusunnya. Yaitu zat padat itu memiliki kerapatan partikel yang lebih rapat, kemudian lebih teratur dan juga lebih rapat. Dilihat dari kerapatannya, kurang lebih gambar seperti ini ya. Sedangkan zat cair ini bentuk ataupun gambaran untuk penyusun partikel dari zat cair. Nah, ini ya sudah digambarkan, ini untuk memperjelas saja, dan ini adalah partikel penyusun untuk zat gas. Nah, di sini kita beri keterangan bahwa untuk zat padat ini ya memiliki pola yang teratur berdekatan dan berikatan secara kuat, sehingga zat padat ini kemarin kita sebutkan bahwa memiliki karakter sulit untuk dirubah dan dia bersifat keras. Dan sedangkan untuk zat cair ini adalah perbedaannya, di mana zat cair itu dia bisa bergerak secara acak, tidak sedekat zat padat, dan zat cair itu dia bisa volumenya tetap dan juga dapat membentuk sesuai dengan tempat atau medium yang dia tempati. Dan kemudian untuk zat gas, kemarin kalian sudah catat juga, zat gas ini dia bergerak acak, renggang, berikatan sangat lemah, dan dapat menyebar dengan bebas ya. Itu kemarin pembahasan kita yang sudah kita bahas ya. Baik, kita lanjutkan. Sebentar ya. Nah, kita lanjutkan. Ini difusi, kita masuk ke difusi. Apa sih difusi itu? Nah, kalian mungkin pernah mengalami ketika kalian memasuki sebuah ruangan ya, di mana di ruangan tersebut kalian tiba-tiba menghirup aroma-aroma tertentu, padahal ya aroma tersebut kita tidak melihat di mana aroma tersebut misalnya. Nah, pergerakan gas ini ya, aroma yang bercampur tersebut itu menyebar, kemudian bercampur dengan partikel lain. Nah, itu disebut dengan difusi ya. Difusi juga bisa terjadi pada zat cair ya. Itu terjadi pada zat cair karena partikel-partikel dalam zat cair ini dapat bergerak ya. Ini kurang lebih ini ilustrasi gambar untuk difusi. Jadi mula-mula ketika ini gambar 1 nih ya. Gambar 1 ini menjelaskan bagaimana
zat cair yang mula-mula dalam keadaan jernih, kemudian ini dimasukkan zat pewarna, ya, zat pewarna hijau dilihat di gambar. Nah, lama kelamaan dia ini akan menyebar ke seluruh bagian permukaan zat cair sehingga hasil akhirnya di gambar 3 ini, ya. Nah, ini sehingga yang mula-mula zat cair ini berwarna bening, setelah masuk zat pewarna itu dia berdifusi menyebar ke seluruh permukaan zat cair sehingga seluruh zat cair yang tadinya berwarna jernih itu menjadi hijau seperti ini, ya. Itu mungkin bisa dipahami peristiwa difusi, ya. Jadi kita sudah ada 2 subtopik, ya, ataupun subbab atau pembahasan mengenai satu tadi partikel penyusun zat, dan kemudian zat-zat yang ada itu bisa berdifusi atau menyebar. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, zat-zat di alam ini, ya, zat-zat di alam ini, ketiga zat yang tadi kita bahas, zat padat, zat cair, dan zat gas, itu bisa mengalami suatu perubahan, ya, baik dari zat padat ke zat cair ataupun sebaliknya dari zat cair ke zat padat, kemudian dari zat cair ke zat gas, dari gas ke zat cair, dari dari gas ke zat padat, ataupun dari zat padat ke gas. Baik, kita akan bahas satu-satu. Perubahan zat yang pertama itu adalah meleleh dan membeku, atau sering disebut juga dalam kehidupan sehari-hari meleleh ini nama lainnya itu adalah mencair, ya. Apa sih sebenarnya mencair ini dan membeku ini? Nah, proses meleleh ataupun membeku ini disebabkan karena adanya ini pengaruh dari panas, ya, sehingga pengaruh dari panas ini dia ini menyebabkan si zat tersebut mengalami kenaikan suhu. Begitupun sebaliknya, ketika zat tersebut melepaskan panas, maka yang ada itu adalah dia mengalami penurunan suhu. Nah, ketika zat cair, ya, dia mengalami penurunan suhu, maka yang terjadi perubahannya itu adalah membeku, ya, membeku seperti halnya ketika kalian memasukkan air, ya, ke dalam freezer atau kulkas pembeku, ya, lemari pembeku, ya, mesin pembeku. Maka yang terjadi, air yang tadinya berupa zat cair itu akan menjadi mengeras, ya, yang dikenal atau yang kalian kenal itu dengan es batu, ya. Nah, perubahan ini dinamakan dengan membeku. Sebaliknya, ketika es yang tadi dimasukkan ke freezer atau lemari pembeku, mesin pembeku, kemudian kalian keluarkan dari lemari tersebut, lama kelamaan es tersebut itu akan mengalami penyerapan panas, ya, atau suhunya akan meningkat. Maka yang terjadi, ya, es yang tadinya membeku kemudian lama kelamaan dia kembali mencair, itu dinamakan dengan meleleh atau mencair, ya, mencair. Nah, itu saya rasa bisa dipahami, ya, untuk perubahan dari padat ke cair dan cair ke padat, itu, ya. Baik, itu saja mungkin untuk sementara, ya. Nanti disambung di bagian kedua dari video penjelasan perubahan zat. Baik, itu saja dulu mungkin anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.